Ya tentunya di sini ketika mohon maaf sekali ketika sebagai seorang anak melihat atau mengetahui ketika orang tuanya melakukan hal-hal yang kurang terpuji seputar hal tersebut, maka perasaan anak pun menanggung beban moral yang luar biasa, beban mental yang luar biasa. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Channel yang tidak pernah bosan membahas seputar permasalahan rumah tangga. Dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri wanita yang sedang mengalami puber kedua. Nah, ini biasanya ketika kita tidak hati-hati betul atau si wanita ini tidak hati-hati karena jujur di sini ketika bicara tentang pubertas ya, ini setiap orang akan mengalami situasi dan masa-masa seperti ini. Nah, yang nanti akan saya jelaskan satu persatu ya apa saja. Nah, namun sebelum lanjut ke topik nggak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis. Nah, langsung saja untuk tanda yang pertama biasanya ketika seorang wanita mengawali masa-masa puber ini tiba-tiba timbul ya rasa bosan. Nah, disinilah rasa bosan ini biasanya tanpa sadar si wanita ini mulai curhat dengan lawan jenis. Nah ini, dengan curhat di lawan jenis inilah maka biasanya gampanglah masuk orang ketiga di tengah kehidupan rumah tangganya. Ini biasanya berawal dari sini. Atau bisa jadi dia curhat dengan sahabat atau teman yang sejenis. Namun kadang-kadang ya diarahkan ke hal-hal yang bersifat ingin mencoba-coba. Nah ini kadang-kadang diarahkan, ayo kalau gitu untuk mengusir kebosanan begini saja, tapi dalam tanda kutip adalah untuk melakukan hal-hal yang kurang pas di tengah kehidupan rumah tangga. Atau sebagai seorang wanita yang sudah memiliki pasangan. Lalu kira-kira di usia berapa sih masa-masa seperti itu timbul pada seorang wanita? Ini berbagai versi ya. Ada yang menyebutkan di usia 35 sampai dengan 50. Nah ini memang biasanya dianggap itu adalah murni terjadinya masa-masa puber bagi seseorang. Sebetulnya ketika bicara itu pada seorang pria pun akan ada. Jadi akan tampil beda lah ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ingin tampil menarik. Ini biasanya juga karena ditimbulkan adanya penambahan salah satu hormon yang ada pada wanita. Ini bisa menciptakan sebuah dorongan sehingga dia selalu ya seakan-akan dia kembali muda lagi. Seakan-akan orang itu merasa bahwa dia baru usia 16 atau 17 tahun. Inilah mindset atau perasaan-perasaan yang terbangun di dalam dirinya sehingga tanpa disadari itu dilakukan. Jadi ingin tampil lebih rapi dari biasanya. Ini karena adanya dorongan hormon yang memang meningkat pada diri seseorang. Namun di sisi lain hal ini justru karena berawal dari kebosanan tadilah yang pada akhirnya justru enggan ya melakukan hal-hal terbaik bersama pasangannya. Namun tidak semuanya seperti itu. Karena ketika bicara masa puber ini setiap orang akan mengalami masa-masa seperti itu. Tapi bukan berarti semua orang ketika mengalami seperti itu tidak bisa mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Ini anggap saja hanya sebagai gambaran kita semua. Ya. Kemudian yang ketiga adalah terjadi perubahan perilaku. Ya, mudah genit, suka cari perhatian dan lebih centil. Ini memang sebagian orang meyakini itu yang terjadi. Jadi khususnya untuk kaum wanita ya. Nah ketika terjadi seperti itu, memang di belakang seorang wanita memang tidak ada perselingkuhan. Itu berarti memang murni ya. Memang seorang ya sedang kedatangan masa-masa pubertas. Namun di sisi lain ketika kita tidak berhati-hati, bisa jadi hal itu justru membuat seseorang tergelincir ke arah perselingkuhan. Makanya gak ada salahnya ini kita jadikan gambaran buat sahabat semua ya, bahwa kehati-hatian ya ketika kita tiba-tiba ingin bersolek, kemudian ingin merasa dirinya merasa lebih muda, lebih centil lah ya dalam segala hal,
Tapi di sisi lain memang Anda semata-mata karena dorongan dari diri Anda sendiri, bukan karena pengaruh pria lain. Maka inilah yang disebut pubertas. Nah, yang dimaksud kehati-hatian di sini, jangan sampai hal tersebut justru mengarahkan kita ke arah perselingkuhan. Ini yang harus Anda bedakan, ya. Kemudian yang keempat adalah suka berdandan, kembali lagi tanpa dorongan siapapun. Jadi selalu ingin tampil menarik, ya. Ini kembali lagi karena dorongan itu, ya, masa-masa di usia-usia yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu kemudian yang kelima adalah rentan, ya, rentan terhadap godaan. Jadi jangan sampai di saat-saat seperti itu kita terlalu terlalu memperlihatkan, ya. Siapa tahu secara diam-diam ada seorang yang memang naksir Anda secara diam-diam. Ketika Anda memperlihatkan apa yang sedang Anda rasakan, bisa jadi itu akan dimanfaatkan kesempatan seperti itu, ya. Karena di sini yang paling berat adalah adanya timbul rasa penasaran ini. Ini yang cukup memprihatinkan yang harus kita perhatikan. Nah, jadi solusinya di sini adalah ketika Anda merasakan seperti itu, hal-hal seperti itu ya pada usia-usia tertentu tentunya, banyaklah berkomunikasi dengan pasangan. Berdiskusilah dengan pasangan, ya. Ungkapkan secara terbuka apa yang sedang dirasakan. Lebih baik tumpahkan itu ke pasangan Anda. Jadi ketika pasangan Anda curiga kok di sini ada perbedaan, jelaskan, ya, jelaskan. Tapi mohon maaf, alasan ini jangan disalahgunakan untuk hal-hal yang bersifat semata-mata karena dorongan selingkuh semata loh, ya. Tapi apa yang Anda katakan harus apa yang hadir dalam sanubari Anda sendiri. Ini. Lalu kemudian yang keenam adalah ingin selalu mencoba hal baru dan baru. Jujur ada yang mengatakan bahwa ketika di usia-usia 40 misalnya ya, sebagai seorang wanita kadang dorongan ingin ganti pasangan ini agak sedikit kuat. Nah ini. Nah, ketika ini tidak dipertahankan, ya, karena di sini tentunya makanya kita diberi akal dan pikiran adalah untuk membantu menanggulangi di saat seseorang mengalami hal-hal seperti itu. Artinya apapun yang kita lakukan harus sudah kita pertimbangkan untung ruginya, baik buruknya apabila itu dilakukan. Karena ketika perselingkuhan terpaksa harus terjadi karena dorongan apapun alasannya, maka banyak pihak yang merasa tersakiti dengan apa yang terjadi. Nah ini tentunya. Ya tentunya di sini ketika, mohon maaf sekali, ketika sebagai seorang anak melihat atau mengetahui ketika orang tuanya melakukan hal-hal yang kurang terpuji seputar hal tersebut, maka perasaan anak pun menanggung beban moral yang luar biasa. Beban mental yang luar biasa. Ini yang perlu kita pertimbangkan, ya. Karena apa yang dilakukan oleh lingkaran rumah tangga ya, lingkaran rumah tangga di sini tentunya ada anak, ada bapak, ada istri. Ini akan merasakan semuanya. Karena ini berada dalam satu rumpun yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga yang lain juga. Maksudnya seperti itu. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.